Assalamualaikum Ustaz. Ya, Gimana Ustaz? Iya. Tadi siapa Mbak siapa namanya? Mbak Ayu. Bayu. Nah ini suaminya cerita kasusnya gimana biasanya? Ya, ayo. Kalau kena itu gimana serangannya? Ya dulu biasanya kalau pas kumat itu bisa setahun 3 kali 4 kali masuk rumah sakit. Nah, ini kan cuma setahun ke belakang ini kok nggak ada kumat, kok pas dilalah kesini kok pas kumat gitu kan. Ya kalau pas kumat biasanya kepalanya ini kayak nyucuk gitu, sakit kayak ketarik gitu. Nah kalau sudah itu kumat biasanya ini udah kayak nggak sadar, badan lemas sampai kejang-kejang biasanya seperti itu. Dulunya gimana ceritanya? Apa pernah jatuh? Apa gimana? Ya, ceritanya dulu SMP pernah jatuh memang. Jatuh duduk. Jatuh terduduk. Pernah jatuh duduk, kemudian kepala juga memang pernah pendarahan. Kalau zaman kelas 4 SD pendarahan di kepala karena jatuh, kemudian jatuh duduk sampai ketika pas jatuh duduk itu memang semua rasanya itu semua itu muter. Kemudian setelah itu tambah lagi pernah dada sebelah kiri kena hantaman bola sepak jarak sekitar 50 meter, dan itu saya rasa mulai awal gejala sakit dari 2003 mulai ada keluhan. Sering kejangnya itu mulai 2006 sampai 2015 itu bisa dibilang tiap tahun pasti masuk rumah sakit karena setiap ada serangan tiba mesti langsung nggak bisa nafas dan mesti harus dilarikan keluar karena perlu oksigen. Alhamdulillah ini tadi qadarullah Allah menghendaki pada saat Bisa senyum. Ya, tadi kan nangis terus. pada saat pelatihan pas tadi secara ya mungkin ini qadar Allah mentakdirkan ketika Ustadz Haris suruh mempraktekkan ketika posisi gimana bayi dibedong atau enggak. Ketika pas tidak dibedong saya diminta untuk menghirup nafas, ternyata itu tidak bisa. Nah mungkin pada saat itu akhirnya kepala kurang oksigen dan serangan datang. Nah sudah ketika serangan saya sudah tidak mencoba untuk menenangkan diri sebisa mungkin tidak sampai kolaps, tapi ternyata Allah berkendalain harus jatuh di tempat pelatihan. Alhamdulillah dengan kejadian itu langsung ditangani Ustadz Haris. Tadi gimana? Nyeri sekujur tubuh atau gimana Ibu? Kalau sudah serangan datang itu yang pertama jelas kepala kanan di kepala kanan belakang sini di dalam tuh serasa kayak bisa bilang kayak konslet lah mudahnya itu. Jadi ketika itu sudah konslet sudah semua tubuh masih nggak beres, nggak bisa dikontrol. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini masih bisa slow down, misalnya mencoba menenangkan diri bisa, tapi kalau dulu sama sekali nggak bisa. Nah kalau seperti itu mesti sebisa mungkin saya harus relax sampai benar-benar stabil baru saya bisa diajak komunikasi. Tapi kalau pada saat kondisi serangan tiba kok diajak komunikasi, saya memang bukan berarti tidak memuja, tapi memang saya memilih diam karena ketika saya mencoba menjawab pertanyaan pasti itu malah menambah parah kondisi saya. Dan alhamdulillah tadi Pas terapi pertama responnya gimana pas tadi Ibu? terapi pertama responnya yang rasa sakit di kepala alhamdulillah hilang, cuman masih pertama tadi tidak terasa ada rasa sakit di bagian pinggang bawah. Setelah yang terasa sangat sakit itu di kepala. Setelah di terapi yang sesi pertama tadi alhamdulillah yang di kepala itu berkurang tapi malah rasa sakit yang sangat itu berada di pinggang bawah, kemungkinan itu di tulang ekor. Dan sampai dengan beberapa gerakan mungkin saya belum hafal, itu masih belum ada hasil signifikan. Akhirnya Ustadz Haris melakukan tindakan mengembalikan tulang ekor itu. Nah di situ memang pada saat awal memang yang saya rasakan selama beberapa jam tadi recovery itu rasa bagian pinggang bawah itu terasa mulai hangat, terus kalau ketika saya menghirup nafas itu rasanya sampai ke tulang ekor, kalau sebelumnya tidak. Tapi mungkin karena belum total kembali ke posisi semula, akhirnya ini tadi dilakukan tindakan kedua lagi, recovery lagi yang posisi tulang ekor. Dan alhamdulillah yang kedua ini saya sudah punya cukup energi untuk membantu Ustadz Haris dalam melakukan terapi, dan setelah selesai memang seperti ini hasilnya. Alhamdulillah. Sudah syukur Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya mungkin selama ini pertanyaan saya kepada Allah semoga terjawab. Amin, semoga ya, semoga ya walaupun
Nah, ya, ini sekarang untuk kasus ini yang kita bisa pelajari. Ini kasus-kasus yang saya banyak menangani kasus demikian. Ini kebanyakan tulang ekor yang terlalu masuk. Kalau pada bayi itu, kalau tulang ekor terlalu masuk itu kasusnya tulang belakang lihat kaki sampai gini, kaki sampai lurus gini dulunya kerja. Itu kalau pada bayi ya. Nah, terus kedua lihat dari kaki langsung biasanya kepala kalian lihat. Nah, itu biasanya kalau dia langsung kepala juga katakan ke belakang. Kayak nekan kemana? Ke bantal, nekan sakitnya. Nah ini pusingnya kalau nekan ini pusingnya luar biasa sakit di dalamnya itu, karena ketarik kencang, ya. Terus kedua juga ini gigi otomatis kencang, maka itu nggak bisa. Ini banyak kasus yang tangani itu. Kalau bayi kayak gini, kalau kasus bayi gini, kencang kayak gini. Kepala kalau kadang-kadang sakit tekanan sampai luas seperti kayak mikros kecil ketekan, mikrospalus kita namanya, kepala kecil. Nah itu kasus kayak demikian. Sama kalau dia kan tipe light versinya, versi sederhananya. Hanya tapi untuk seperti kita merepotkan. Pada bayi biasanya levelnya lebih tinggi. Ya. Nah, itu ada juga wajah yang nanti kesakitan. Hilang rasa. Nah, itu banyak terjadi di situ. Nah, solusinya berarti tulang ekor masuk, kita nggak bisa pakai gerakan biasa dan nggak bisa. Nah, kita harus manual. Gimana tulang ekor kita naikkan pakai manual. Bisa dengan posisi sujud, tadi dibantu ya, sama Bu Nur posisi tadi, nekan ke posisi sujud, nekan ke pinggang, nekan ke tulang ekornya. Nah setelah tulang ekor keluar, udah nyaman segala macam, semua yang sakit yang di bawah aja, tulang ekor dan yang ngalir semuanya, panas semuanya, energi naik, ya udah selesai. Jadi tubuh nggak perlu kejang lagi, dan kedua energi naik kan, napas udah lega, bisa ambil oksigen, bisa tercerna darah normal lagi semuanya. Nah prinsipnya itu, ini maka tuh ini ilmu mengenai tulang ekor adalah ilmu yang harus kita kuasai. Insya Allah. Dan pas hampir semua gerakan pas itulah untuk mengeluarkan tulang ekor dan meluruskannya. Kalau meniti luruskan, prinsipnya di situ. Ya, kalau kasus yang udah terlalu berat kita harus manual. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu untuk semuanya. Oke, terima kasih. Makasih Ibu, semoga sehat selalu. Ya Pak ya, udah bisa senyum loh ini Pak. Iya, thank you bro.